kelas 12, hari ini kembali lagi kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita masih di enzim dan juga metabolisme sel. Tetapi di pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan materi mengenai enzim, ya kan? Jadi hari ini kita akan lanjutkan yaitu mengenai metabolisme sel. Nah, kemarin saya udah pernah kasih tahu bahwasannya metabolisme itu adalah suatu reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi, secara keseluruhan proses-proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh suatu organisme itu disebut juga dengan metabolisme. Nah, metabolisme dibagi menjadi dua, ada nanti katabolisme dan ada juga nanti yang namanya anabolisme. Kalau yang katabolisme ini adalah penguraian. Jadi dia itu menguraikan dari zat yang strukturnya itu kompleks atau rumit menjadi zat yang strukturnya itu lebih sederhana. Contohnya itu adalah yang terjadi di dalam proses respirasi di dalam sel. Nah, respirasi dibagi lagi menjadi dua. Ada respirasi aerob yang menggunakan oksigen, ada juga respirasi anaerob yang tidak menggunakan oksigen. Nah, hari ini kita akan membahas terlebih dahulu respirasi yang aerob, di mana ini adalah respirasi yang menggunakan oksigen. Tetapi di sini nanti kita kan tahapannya ada banyak, ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif atau DO, ada siklus Krebs, ada transport elektron. Hari ini kita bahas satu dulu yaitu yang mengenai glikolisis. Nah, kalau yang respirasi anaerob ini dia tidak menggunakan oksigen, anaerob gitu ya. Nah, jadi di sini nanti ada dua, ada fermentasi asam laktat dan juga ada fermentasi alkohol. Ini kalau yang katabolisme. Ada jenis satu lagi namanya adalah anabolisme tadi saya bilang. Nah, anabolisme ini adalah pembentukan zat sederhana menjadi zat yang lebih kompleks. Jadi anabolisme ini adalah kebalikannya katabolisme. Kalau katabolisme tadi kan menguraikan zat yang kompleks menjadi zat yang sederhana. Nah, sedangkan anabolisme ini adalah pembentukan zat yang sederhana menjadi zat yang lebih kompleks. Jadi mereka ini reaksi yang berkebalikan. Nah, anabolisme ini contohnya nanti adalah reaksi proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan gitu ya. Nah, kita bahas yang pertama ini ada katabolisme dulu ya. Ada katabolisme karbohidrat. Nah, kenapa di sini yang dibahas lebih utama itu adalah karbohidrat? Karena karbohidrat itu struktur monosakaridanya glukosa itu adalah sumber energi utama bagi kita gitu kan. Nah, jadi di sini dia itu nanti dibahas untuk yang keempat tahap yang ini tadi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan transport elektron itu adalah penghasilan energi eh, yang bahan dasarnya itu adalah karbohidrat gitu ya. Jadi kan tadi penguraian zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Zat yang lebih sederhana di sini itu bentuknya adalah ATP. Saya kemarin udah sebut ATP itu adalah energi ya. Bahasa sehari-harinya itu energi. ATP itu adenosin trifosfat gitu ya. Jadi ada 3 gugus fosfat yang berikatan dengan adenosin kan gitu. Nanti ATP ini ketika dia digunakan, dia itu akan berubah bentuk menjadi ADP, adenosin difosfat. Berarti ada 2 gugus fosfat berikatan dengan adenosin. Nah, jadi sumber energinya itu tadi dia adalah si fosfat, unsur fosfat itulah dia gitu. Jadi ketika sudah terjadi pelepasan unsur fosfat dari ATP menjadi ADP, berarti di situ sudah ada energi yang dibentuk, energi yang bisa digunakan gitu. Jadi katabolisme ini sebenarnya adalah proses pemecahan unsur-unsur makanan yang kita konsumsi. Di sini nanti saya ambil contoh, sebenarnya di sini ada katabolisme protein, ada juga katabolisme lemak, itu nanti sama aja. Cuman di sini yang lebih dibahas itu yang karbohidratnya karena karbohidrat itu adalah sumber energi utamanya gitu, glukosa gitu ya. Nah, jadi di sini itu yang dibahas nanti gimana dia si karbohidrat yang kita konsumsi itu bisa berubah menjadi energi. Nah, prosesnya itu gimana? Nah, seperti yang kita tahu, kita itu makan, tapi kalau kita tidak bernafas, berarti kan tidak ada pembakaran di dalam tubuh kita. Berarti tidak ada proses pengubahan makanan itu menjadi energi, kan gitu ya. Nah, prosesnya itu pengubahan makanan menjadi energi, apa yang terjadi di dalam tubuh kita, atau lebih terkhusus nanti di dalam sel kita, di dalam mitokondria kita, apa yang terjadi
di situ sehingga ada pengubahan glukosa menjadi energi. Itu bagaimana prosesnya? Nah, itulah yang akan kita bahas sekarang. Prosesnya tadi ada 4 tahapan: glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs sama transport elektron gitu. Kita bahas hari ini yang pertama yaitu mengenai si glikolisis. Itu masuk ke dalam katabolisme karbohidrat. Saya jelaskan ulang di sini. Jadi katabolisme karbohidrat itu contohnya respirasi dengan menggunakan glukosa sebagai bahan baku. Diuraikan nanti menjadi CO2 dan juga H2O. Saya berharap kalian masih ingat reaksi respirasi. Ini dia respirasi, dulu ini dipelajari kelas 11 semester 1. Iya. Oh, maaf, kelas 11 semester 2. Jadi dulu waktu kamu belajar respirasi di situ ada ditunjukkan reaksi respirasi ya. C6H12O6 ditambah O2 ditambah O2 menghasilkan H2O ditambah CO2 dan juga 675 kilokalori. Ini dulu kalian sebut sebagai ATP gitu ya. Jadi di sini lebih diuraikan dia. C6H12O6 itu kan karbohidrat. O2 itu adalah oksigen yang kita hirup melalui sistem pernafasan kita. Setelah kita makan dan kita hirup oksigen, maka makanan itu akan terjadi proses pembakaran, oksidasi oleh oksigen kan gitu. Maka dihasilkanlah hasilnya itu adalah berupa zat yang tidak kita gunakan dan juga zat yang kita gunakan. Zat yang tidak kita gunakan tapi kita hasilkan itu nanti akan dibuang dari tubuh kita, yaitu berupa H2O dan juga CO2. Itu dia 6H2O ditambah 6CO2 gitu ya. Lalu yang digunakan itu siapa? Itulah dia si ATP, energi. Di sini langsung diuraikan energinya itu di dalam satu molekul glukosa nanti dia akan menghasilkan 675 kilokalori gitu. Nah, ini di sini dijelaskan respirasi aerob itu berlangsungnya itu di dalam mitokondria. Masih ingat mitokondria yang mana? Nah, yang ini mitokondria ya, Nak. Jadi dulu kelas 11 juga ini semester 1, pertama kali dulu semester 1 belajar mengenai sel. Ya kan? Sel itu kan strukturnya ada membran sel, di dalam ada sitoplasma, lalu ada inti sel gitu ya. Di dalam sitoplasma itu kan ada yang mengambang-ngambang ya kan. Yang sitoplasmanya itu yang berupa cairannya itu adalah sitosol, yang mengambang-ngambang berupa padatan seperti berenang-renang dia di dalam sitosol, itu namanya adalah organel sel ya kan. Salah satu organel selnya itu adalah ini dia mitokondria. Dulu waktu kelas 11 sudah disebut mitokondria itu adalah the house of energy kan gitu. Berarti dia adalah penghasil energi. Jadi kalau diibaratkan tubuh saya, satu keseluruhan tubuh saya itu eh, gimana ya, organ pernapasannya itu penghasil energinya itu adalah si paru-paru gitu ya, organ pernafasan saya. Di dalam satu unit sel itu organ pernafasannya adalah si mitokondria gitu. Nah, next. Inilah yang mau kita bahas hari ini, yaitu mengenai si glikolisis ya. Glikolisis ini penguraian satu molekul glukosa menjadi asam pirufat. Saya rasa nggak akan ada lagi yang bingung kenapa glukosa, tadi kan karbohidrat gitu. Kalau masih bingung boleh nanti dijapri ke saya ya. Jadi glukosa itu adalah unsur monosakarida daripada karbohidrat gitu ya. Nanti boleh ditanya ke saya kalau nggak ngerti. Ini glukosanya itu diubah menjadi asam pirufat, NADH dan juga ATP. Jadi nanti dia hasil akhirnya itu ada asam pirufat, NADH dan ATP. Ada satu lagi nanti H2O, tapi H2O-nya kan dilepas, dibuang gitu ya. Makanya di sini nggak ditulis. Kalau asam pirufat, NADH dan juga ATP itu nanti masih digunakan kembali. Gitu. Jadi jangan bingung, nanti kamu di sini akan ketemu dengan banyak nama-nama kimia, lambang-lambang kimia, unsur-unsur kimia, banyak juga ketemu sama enzim. Nggak usah bingung, nggak usah langsung pusing. Apa ini asam pirufat, apa ini NADH, nggak perlu. Yang perlu kamu tahu itu gimana dia prosesnya itu menjadi ATP, itu aja yang perlu ditahu. Jadi asam pirufat itu nanti akan diubah lagi menjadi ATP. NADH pun nanti akan diubah menjadi ATP. Jadi sebenarnya semuanya nanti yang ada di situ hasil akhirnya itu nanti di akhir itu akan berubah menjadi ATP. Yang mau kita tahu itu bagaimana prosesnya gitu. Jadi jangan pusing-pusing, nanti di situ banyak yang bahasa-bahasa aneh. Nggak usah terlalu pusing dengan itu gitu ya. Nah, NADH ini dikasih tahu kepanjangannya nikotinamid adenin dinukleotida hidrogen. Ini kemarin juga saya udah pernah kasih tahu sepertinya. Lalu ini berlangsungnya di sitoplasma yang ada di, sebenarnya bukan sitoplasma, matriks.
Lalu hasil akhirnya itu nanti ada 6 atom glukosa yang berubah menjadi 3 pirufat sebanyak 2 mol. Maksudnya 2 asam pirufat nanti dihasilkan. Lalu ada 2 ATP atau 2 energi, lalu ada 2 juga NADH. Itu nanti hasil akhirnya. Sebenarnya ada juga nanti dia 2H2O gitu. Tapi karena H2O-nya dibuang, maka di sini dia nggak ditulis. Yang ditulis nanti dia ada hasilkan 2 asam pirufat. Sebenarnya ada 4 ATP tapi nanti digunakan 2, jadi tinggal 2 dia, 2 ATP lalu ada 2 NADH. Nah, itu gimana prosesnya coba bisa kita lihat. Nah, inilah yang saya sebut tadi banyak bahasa-bahasa aneh, unsur-unsur aneh. Jadi di sini ini sebenarnya ini kalau kamu nanti ada rencana ambil jurusan biologi, ini masuk di biokimia. Jadi biologi dan kimia itu berkaitan. Berkaitannya di mana ya, di sini dia. Karena di dalam tubuhnya makhluk hidup itu kan pasti ada unsur-unsur kimia, makanya ada metabolisme reaksi kimia gitu kan. Nah, jadi unsur-unsur kimia itu sebenarnya punya lambang. Jadi di sini glukosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat, gliseraldehid, apalagi asam pirufat, difosfogliserat, itu semua nanti sebenarnya ada lambangnya, Nak. Tapi mungkin kamu akan pusing kalau lambang itu saya sertakan juga di sini. Sebenarnya itu kalau di UN nggak pernah ditanya sih itu lambang. Di SBMPTN pun nggak pernah. Itu biasanya ditanya di soal-soal olimpiade gitu ya. Jadi kalau mau membahas lebih lanjut nanti mengenai itu, Nak, semoga kita punya kesempatan kita ketemunya di klub biologi aja gitu ya, supaya kamu nggak sakit kepala di sini. Jadi istilahnya ini pengantar dulu begitulah ya. Nah, prosesnya saya mau jelaskan bagaimana ceritanya tadi dia bisa menghasilkan 2 asam pirufat, 4 ATP, 2H2O dan juga 2 NADH. Itu gimana ceritanya? Nah, jadi di sini diawali dari glukosa yang di atas ini. Glukosa inilah nanti yang akan dipecah menjadi ATP. Tapi di sini di proses glikolisis hasil akhirnya itu adalah asam pirufat. Dimana tadi kan setelah glikolisis ada dekarboksilasi oksidatif ya kan. Jadi asam pirufat itu nanti di masuklah dia asam pirufat itu ke dalam proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, di situ nanti terjadi lagi proses. Nah, hasil akhirnya nanti di transfer elektron itu adalah ATP. Jadi nanti di transfer elektron kita mau hitung berapa ATP yang dihasilkan gitu ya. Jadi sekarang di glikolisis dulu, nggak usah pusing dekarboksilasi oksidatif dan yang lain nggak usah. Ini kita di glikolisis dulu ya. Nah, glikolisis itu tadi diawali dari glukosa. Jadi unsurnya itu masih sangat kompleks ya. Glukosa itu termasuk unsur yang kompleks kalau dia belum diubah menjadi ATP. Walaupun glukosa itu sudah merupakan monosakarida gitu ya. Sebenarnya itu struktur paling sederhana dari karbohidrat kan gitu. Tapi sebelum dia diubah menjadi energi itu masih unsur yang kompleks gitu ya. Nah, kita ubah. Nah, di sini selain ada kata-kata glukosa, di sini juga ada bulat-bulat seperti bola-bola. Di sini dia ada 6 buah. 1 2 3 4 5 6 kan gitu. Nah, bola-bola itu jangan kamu bingung, itu adalah lambang unsur C. Berarti di situ yang dimaksud itu bola-bola itu ada berapa unsur C-nya gitu. Jadi bola-bola ini adalah unsur C. Masih ingat kan glukosa itu adalah C6. Aduh susah. C6H12O6 kan gitu. Berarti unsur C-nya, atom C-nya itu ada 6 kan gitu. Makanya di sini dia dilambangkan bola-bolanya ada 6 gitu ya. Nah, jadi nanti di hasil akhir di asam pirufat unsur C-nya itu tinggal 3 gitu ya. Nah, saya jelaskan satu persatu ini gimana ceritanya gitu kan. Nah, jadi dia dari glukosa di tahap yang pertama nanti dia akan berubah menjadi glukosa 6 fosfat. Kenapa bisa ada 6 fosfat ditambah gitu ya? Jadi di sini ini disebut dengan proses fosforilasi. Jadi ini kita ketemunya nanti di klub aja. Pokoknya kamu tahu prosesnya dulu ya. Fosforilasi itu adalah proses penambahan fosfat gitu. Proses penambahan fosfat di tahap yang berikutnya. Jadi kan ini tadi ke sini. Nah, ini kan tahap 1.
Di sini kan masih glukosa aja nih, masih glukosa. Nah, di sini ada penambahan unsur fosfat. Makanya di sini di prosesnya yang tanda panah ini disebut dengan proses fosforilasi. Nanti di catatan kamu boleh ditambah fosforilasi gitu ya. Saya udah cari gambarnya, kebetulan gambarnya nggak ada yang pas gitu. Jadi kamu nanti boleh tambahin di catatanmu, di sini dibuat fosforilasi gitu ya. Nah, jadi fosforilasi itu berarti ada penambahan unsur fosfat. Makanya di sini dia ada glukosa 6 fosfat. Tapi ada angka 6. Jangan kamu pikir karena ada angka 6 berarti ada 6 atom fosfat yang ditambah, bukan ya. Jadi 6 fosfat ini maksudnya apa? C6H12O6 itu kalau dilambangkan dia apa namanya ini ya di kimia ya. eh Kalau saya nggak salah namanya struktur kimia ya, kalau salah boleh nanti dikoreksi ya. Kalau saya nggak salah namanya struktur kimia, itu dia strukturnya seperti ini. Sebentar. Ada 6 buah atom C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan glukosa kan nak. Jadi ini C1. Ini C2. Nah, ini C3. Oke, ini C4. Ini C5. Yang ini C6, nak. Ya kan? Nah, jadi fosfatnya itu dia berikatan dengan atom C yang ke-6. Jadi di sini ada unsur P, fosfat. Itulah sebabnya makanya namanya glukosa 6 fosfat gitu. Saya rasa paham ya. Sebenarnya nggak perlu kamu permasalahkan, ini nggak ada nanti ditanya di UN. Kamu cuman perlu ini aja, glukosa berubah menjadi 6 glukosa 6 fosfat, lalu berubah menjadi fruktosa 6 fosfat, lalu fruktosa 1,6 difosfat gitu. Itu aja, tapi nggak apa-apa saya jelaskan jalannya gitu ya. Lalu yang kedua nanti dia itu akan berubah lagi. Loh, tunggu dulu. Ini fosfatnya tadi dari mana datang kan gitu. Oh, fosfatnya itu datangnya dari sini. Jadi di sini sudah terjadi penggunaan energi. Nah, energinya dari mana gitu? Energinya itu berasal dari proses katabolisme yang sebelumnya. Jadi kan katabolisme ini kan terjadi secara terus-menerus gitu ya. Jadi di hasil ini digunakan ATP ini energinya itu berasal dari proses glikolisis yang sebelumnya, proses katabolisme yang sebelumnya gitu ya. Kan ada hasilnya itu ATP. Nah, ATP itu digunakan lagi di sini gitu. Jadi di sini sudah digunakan ATP ya. Ingat di sini sudah digunakan satu unsur ATP. ATP kalau sudah digunakan tadi saya bilang berubah menjadi ADP, makanya di sini ada ADP. Ini ADP, ya kan? Jadi P-nya itu mana? Itulah dia berikatan di sini. Nah, di glukosa. C6 glukosa, makanya tadi namanya glukosa 6 fosfat. Lalu terjadi lagi perubahan menjadi fruktosa. Nah, di sini ini disebut dengan isomerasi gitu ya. Isomerasi ini apa? Dia itu di situ sama, glukosa dan fruktosa itu kan merupakan monosakaridanya karbohidrat. Jadi di sini dia punya struktur kimia ya, namanya ini punya struktur kimia yang sama gitu. Yang membedakan mereka itu adalah susunannya gitu. Itu aja yang membedakan. Makanya dia namanya fruktosa 6 fosfat. Berarti dia fosfatnya masih berikatan di atom yang ke-6 gitu ya. Lalu di sini berubah lagi dia menjadi fruktosa 1,6 difosfat gitu. Berarti fosfatnya sudah ada 2, 1 dan juga 6 kan gitu. Berarti di sini juga terjadi proses fosforilasi kan, pertambahan atom fosfat. Nah, diambil lagi lah ATP di sini nak. Diambil lagi di sini ATP, diubah ATP-nya itu menjadi ADP. Berarti kan terjadi penggunaan fosfat. Nah, fosfatnya itu kemana? Nah, pergilah dia ke sini. Nih, 1,6 difosfat. Ini maksudnya apa? 6-nya ini itu sama dengan yang di atas, berarti dia berikatan dengan atom yang ke-6. Baru dia tadi kan mengikat satu lagi. Nah, satunya itu berikatan di atom C yang pertama. Ini ada P di sini. Berarti makanya dia fruktosa 1,6 difosfat. Berarti dia fosfatnya itu berikatan di atom karbon nomor 1 dan juga atom karbon nomor yang ke-6 gitu ya. Nah, setelah itu di proses yang selanjutnya itu nanti akan dihasilkan gliseraldehid 3 fosfat. Dihasilkan gliseraldehid 3 fosfat.
Nah, di dalam proses penghasilan gliseraldehid 3 fosfat itu sebenarnya nggak cuman gliseraldehid 3 fosfat yang dihasilkan. Jadi di sini itu prosesnya disebut dengan lisis. Lisis itu artinya pecah, makanya dia di sini terbagi menjadi dua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, itu yang kedua. Jadi dia itu dipecah. Nama prosesnya itu adalah lisis ya. Nah, di sini sebenarnya itu nggak cuman gliseraldehid 3 fosfat yang dihasilkan, tapi dihasilkan juga di sini itu dihidroksiaseton fosfat. Tapi di sini ada proses isomerasi. Boleh nanti dicatat. Di sini ada proses isomerasi di sini. Nah, isomerasi itu apa? Itu adalah proses pengubahan dari dia yang dihidroksiaseton fosfat itu diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Jadi kan tadi dihasilkan di sini satu gliseraldehid 3 fosfat. Di sini kan tadi dihasilkan dihidroksiaseton fosfat kan. Nah, dihidroksiaseton fosfat ini diubah lagi dia menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Sehingga dihasilkanlah di sini ada 2 buah gliseraldehid 3 fosfat. Saya rasa pahamnya. Tadi di sini fruktosa 1,6 di fosfat, berarti kan sudah ada 2 jenis fosfatnya. Nah, itu dipecah, Nak. Satu dia ke sini, satu lagi dia ke sini, Nak, gitu ya. Nah, yang di sini ini dia dalam bentuk dihidroksiaseton fosfat. Nah, dihidroksiaseton fosfat ini itu tidak bisa diubah menjadi difosfogliserat. Nah, di sini tidak bisa diubah menjadi ini. Supaya bisa diubah dia harus berubah dulu menjadi gliseraldehid, makanya jadi 2 gliseraldehidnya. Satu pemecahan yang di sini, satu lagi dari yang pemecahan yang kedua yang sebelumnya gitu. Nah, lalu gliseraldehid di sini nanti akan diubah menjadi 1,3 difosfogliserat. 1,3 difosfogliserat. Nah, ini nama prosesnya itu disebut dengan proses oksidasi dan juga fosforilasi. Nah, pada proses fosforilasi di sini inilah dia dihasilkan NADH. Nah, dihasilkanlah di sini dia NADH. Nanti NADH-nya ini menjadi hasil kena. Nah, di sini NADH-nya ini dia ada 2. Kenapa bisa ada 2 NADH di sini? Karena dia gliseraldehidnya tadi ada 2. Sebenarnya di sini kan proses pengubahan gliseraldehid menjadi 1,3 difosfogliserat itu kan nanti menghasilkan 2 NADH maksud saya. Nah, tadi kan gliseraldehidnya itu kan ada 2, makanya dia menghasilkan 2 NADH. Jadi jangan bingung, sebenarnya satu gliseraldehid itu menghasilkan 1 NADH, tapi karena dia tadi ada 2 gliseraldehidnya maka dia menghasilkan 2 NADH gitu ya. Nah, setelah dihasilkan dia 2 NADH, lalu ini hasil sampingannya NADH. Nah, ini hasilnya yang mau diubah lagi 1,3 difosfogliserat. Berarti ada 2 molekul 1,3 difosfogliserat. Kenapa? Karena tadi gliseraldehidnya itu ada 2 atom gitu ya. Lalu ini nanti akan diubah menjadi fosfogliserat. 3 fosfogliserat. Nah, dalam pengubahan menjadi 3 fosfogliserat di sini ada penangkapan ATP. Nah, penangkapan ATP berarti di sini nanti dihasilkan 1 molekul ATP. Itu kalau 1 molekul ATP itu dihasilkan dari 1 difosfogliserat. Masalahnya kan tadi kan di sini ada 2 molekul nih. 2 molekul berarti nanti di sini dihasilkan 2 ATP gitu ya. Dihasilkan di sini 2 ATP. Berarti yang sudah dihasilkan sudah berapa? Ada 2 NADH, lalu ada 2 ATP gitu ya. Nah, lalu di situ diubah lagi nanti dia menjadi 2 fosfogliserat. Nah, pengubahannya ini menjadi 2 fosfogliserat itu disebut dengan fosfogliseromutase. Jadi ada mutasi fosfat gitu ya. Yang tadinya fosfatnya itu berikatan di atom C nomor 3, di sini nanti dia akan berubah, pindah dia ke atom C yang nomor 2. Makanya di situ namanya itu adalah fosfogliseramutase gitu. Nah, setelah itu nanti dia ini akan diubah menjadi yang ini. Asam fosfoenol virufat. Asam fosfoenol virufat ini di dalam prosesnya dia nanti ada
pengeluaran H2O. Ada 2 H2O. Kenapa ada 2? Karena tadi ada 2 molekul. Jadi H2O-nya 2 kali dikeluarkan gitu ya. Makanya karena di situ dia terjadi pengeluaran pelepasan H2O, maka disebut itu dengan proses dehidrasi, pengeluaran H2O. Lalu setelah itu diubahlah dia nanti menjadi hasil yang akhir, yaitu asam pirufat. Nah, dalam proses pengubahannya menjadi asam pirufat itu terjadi proses pirufat kinase, di mana di situ dia ada penghasilan lagi ATP. Pirufat kinase penghasilan ATP gitu ya. Berarti yang dihasilkan udah berapa? Ada 2 NADH, ada 2 ATP, ada 2 H2O, ada 2 ATP lagi. Berarti ATP-nya sudah ada 4. Makanya di sini nanti hasil akhirnya itu dia menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Kamu boleh tambah nanti di catatanmu ya. Hasil akhirnya 2 molekul asam pirufat yang di sini tadi. Nah, ini 2 molekul asam pirufat. Sebentar ya. Nih, pirufat sebanyak 2 molekul dihasilkan 2 ATP. Nah, kenapa 2 ATP? Coba dilihat di sini. Nah, di sini kan sebenarnya tadi dihasilkan 4 buah ATP. Ini ATP yang sebentar. Ini ATP yang dihasilkan pertama, ini ATP yang dihasilkan kedua. ATP yang dihasil pertama ini jumlahnya ada 2. Di ATP yang dihasilkan kedua juga jumlahnya ada 2. Berarti jumlah ATP-nya ada berapa? Ada 4. Tahu kenapa di sini 2, Nak? Karena dia 2 molekul. Di sini juga kenapa 2? Karena dia 2 molekul. Berarti kita sudah menghasilkan 4 ATP. Lalu kenapa di hasil akhir ini disebut dia 2 ATP? Nah, jawabannya ada di sini. Nah, di sini kan kita tadi menggunakan ada 2 ATP. Ini kita gunakan 1, ini kita gunakan juga 1. Berarti hasil akhirnya itu ada 2 ATP. Tadi kan dia menghasilkan 4 ATP, ya kan? Digunakan sekali di proses glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Digunakan lagi waktu membentuk fruktosa 1,6 di fosfat. Berarti tinggallah dia 2 ATP gitu. Makanya hasilnya ada 2 ATP. Berarti dia menghasilkan 2 molekul asam pirufat di sini, 2 molekul ATP, dan dia menghasilkan 2 molekul NADH. Inilah nanti yang akan ditransfer ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan transfer elektron. Oke, demikian penjelasan saya hari ini. Bila ada yang kurang jelas, Nak, boleh langsung nanti dijapri ke saya. Yang kurang jelasnya di mana, nanti saya akan usahakan supaya kamu bisa mengerti gitu ya. Sekian penjelasan saya, silakan ditambahkan ke buku catatanmu. Saya mau ada pemberitahuan sedikit. Ini kita nggak boleh lagi, Nak, ngeprint karena sudah ada pemberitahuan ke kami para guru. Ternyata kalian itu tidak diperbolehkan untuk ngeprint kecuali kalau kalian punya printer sendiri di rumah gitu ya, karena dianggap nanti seolah-olah kami itu menambah uang keluar kalian gitu. Kalau kamu punya printer sendiri di rumah, silahkan. Atau kalau kamu dengan sukarela mau mengeprint, Nak, silahkan. Tetapi kalau tidak, kamu nggak usah print gitu. Apa yang bisa kamu catat itu aja kamu catat. Nah, masalah pasti ada penilaian untuk catatan kan gitu. Nah, kalau kamu mau yang maksimal ya kerjakanlah yang maksimal gitu ya, Nak. Tapi saya nggak mau ini jadi beban. Makanya mulai dari sekarang pertemuannya akan saya persingkat. Jadi materinya nggak akan banyak-banyak. Sebenarnya ini satu pertemuan kita harus bahas tadi 4 tahapan yang ini. Nah, ini 4 tahapan yang ini sebenarnya kita harus bahas semua di pertemuan ini. 4 tahapan yang ini sebenarnya kita harus bahas di dalam satu pertemuan. Tapi supaya tidak mempersulit kamu untuk memindahkan catatannya dan supaya bisa mengingat lebih efektif, maka kita bahas satu persatu. Jadi karena materinya sudah dipersedikit, Nak, maka tidak boleh lagi mengeprint. Saya rasa sudah jelas. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh dijapri ke saya. Atau kita boleh perjelas di dalam Zoom kita nanti hari hari Rabu. Oke, demikian penjelasan saya pada hari ini, Nak. Silakan dicatat. Tetap semangat belajarnya. Salam sehat, selamat pagi.